Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Purnama Suci, NPM 282601715. Saya dari Pendidikan Kedokteran Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Nah, di video saya kali ini, saya akan membahas mengenai kelistrikan sel, yang mana pembahasannya adalah definisi kelistrikan sel, mekanisme kerjanya, dan faktor-faktor yang mengenai tentang kelistrikan sel ini sendiri. Oke, langsung saja yang pertama adalah definisi kelistrikan sel. Oke, langsung saja yang pertama. Yang pertama itu adalah definisi kelistrikan sel. Kelistrikan sel didefinisikan sebagai kemampuan untuk memindahkan muatan ion-ion tersebut dari ruangan satu ke ruangan yang lain, dari dalam sel ke luar sel. Di dalam sel, nilai ambang membran sel adalah batas nilai yang bisa menyebabkan terjadinya depolarisasi membran. Selanjutnya yang kedua, yaitu tentang mekanisme kerja kelistrikan pada sistem saraf. Saat neurotransmitter dilepaskan dari ujung akson suatu sel saraf ke dendrit pada sel saraf lain, maka impuls akan diteruskan ke sel saraf berikutnya. Kemudian, impuls ini akan membaca ion Na+ yang awalnya terdapat di luar membran akson menjadi masuk ke dalam membran akson. Kemudian, membran dalam akson menjadi lebih positif saat menerima rangsangan listrik atau impuls. Impuls kemudian akan mengalir atau bergerak di sepanjang membran akson hingga ke ujung akhir sel saraf. Saat rangsangan telah mencapai ujung sel saraf, maka neurotransmitter akan dilepaskan, lalu kembali menuju sel saraf lain atau sel tujuan. Tegangan listrik pada sel saraf berdasarkan keberadaan impuls. Selanjutnya yang ketiga, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi sistem saraf. Yang pertama, ada faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan dan pertumbuhan sel saraf mulai dari masa dalam kandungan. Sebagai contoh, pentingnya asam folat dalam pertumbuhan kantong saraf selama perkembangan janin. Kelainan genetik tertentu dapat menimbulkan gejala atau penyakit yang berhubungan dengan sistem saraf. Dan yang kedua, faktor-faktor yang diperlukan dalam pemeliharaan sel saraf agar dapat berfungsi secara baik. Sebagai contoh, keperluan nutrisi, baik oksigen dan glukosa, sehingga semua kondisi yang menyebabkan nutrisi sel berkurang atau berhenti dapat mengganggu sel saraf. Kemudian yang ketiga ada faktor-faktor yang mempengaruhi kelangsungan hidup sel saraf. Semua faktor yang menyebabkan sel saraf mengalami cedera ataupun kematian seperti trauma pada saraf, gangguan pembuluh darah, kelainan autoimun, infeksi metabolik, kelainan endokrin obat-obatan, tumor, dan lain-lain akan mempengaruhi kerja sel saraf. Kemudian yang keempat, ada faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan, penghantaran, maupun pengolahan impuls saraf. Sebagai contoh, untuk membentuk impuls saraf dalam bentuk potensial, aksi listrik dibutuhkan peranan elektrolit. Kekurangan kadar elektrolit tertentu akan mempengaruhi pembentukan impuls saraf. Cukup sekian penjelasan di video saya kali ini. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf sebesar-besarnya dan saya mohon dimaklumkan karena saya masih dalam proses pembelajaran. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.